Salam Pancasila, Dewan Juri yang kami hormati. Dalam kesempatan perdebatan kali ini dengan mosi kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam, contohnya mixed martial art. Dalam posisi kali ini kami sebagai kaum feminis akan mengusulkan atau membahas tentang poin-poin bahwa kami menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Poin pertama, bahwa olahraga baku hantam harus dimengerti sebagai sebuah cabang olahraga yang secara khusus menyoroti aktivitas fisik dalam spesifikasi saling adu fisik atau saling berkelahi. Selanjutnya, dalam konteks MMA atau Mixed Martial Art, olahraga ini adalah olahraga yang keras, brutal, dan dapat digolongkan pada olahraga yang dalam tanda kutip mematikan. Karena olahraga baku hantam dalam konsep atau dalam lingkup MMA sudah menggabungkan berbagai macam aliran bela diri seperti tinju, muay thai, karate, taekwondo, dan berbagai macam aliran bela diri lainnya. Secara otomatis dampak dalam pertarungan nantinya akan menyebabkan sesuatu dampak bagi fisik yang keras dan akhirnya bisa mengakibatkan bahwa petarung dapat mengalami suatu cedera yang sangat fatal dan bisa saja mematikan. Selanjutnya, bahwa tujuan MMA adalah tujuan untuk mencapai kesehatan. Hal ini memang wajar karena MMA adalah aliran dalam salah satu olahraga baku hantam. Selanjutnya, Dewan Juri yang kami hormati, bahwa dalam realitas kita harus melihat dengan begitu cermat dan teliti bahwa dalam konsep keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam, contoh mixed martial art, bahwa realitas olahraga ini tidak murni olahraga. Mengapa kami mengatakan tidak murni olahraga? Karena dalam konsep atau dalam kenyataan yang realistis, bahwa olahraga MMA atau olahraga baku hantam ini sudah diliputi unsur-unsur lain seperti unsur bisnis. Dalam hal unsur bisnis ini tentu ada hal yang dieksploitasi. Hal yang dieksploitasi itu adalah dari diri perempuan itu sendiri sebagai unsur petarung dalam melakukan pertarungan olahraga baku hantam ini. Yang pertama, bahwa unsur eksploitasi dari diri perempuan yang dieksploitasi dalam tujuan bisnis yang diselimuti dalam olahraga baku hantam ini, misalnya dalam pertarungan seorang perempuan atau wanita dianjurkan untuk memakai pakaian yang dapat dikatakan pakaian vulgar atau pakaian yang semata-mata hanya bertujuan bukan hanya murni untuk menunjang sportivitas atau menunjang hal-hal yang berkaitan dengan olahraga itu sendiri, namun lebih bertujuan untuk meningkatkan daya persuasif terhadap peminat olahraga MMA itu sendiri. Secara konkret misalnya seperti UFC, petarung disarankan memakai pakaian yang serba mini atau yang mengundang banyak mata untuk melirik dan menyaksikan, dan kemudian akan mendatangkan banyak keuntungan bagi komunitas olahraga UFC atau MMA. Dan contoh lainnya bahwa ada penggunaan material keras dalam pertarungan. Material keras misalnya di mana petarung itu diberikan kesempatan untuk menggunakan material keras dalam bertarung dengan pihak lawan, dan kemudian pihak lawan tidak diberikan suatu pengamanan yang ekstra kuat sehingga mengakibatkan bahwa pertarungan ini mungkin semata-mata hanya untuk mempertontonkan kekerasan semata, bukan dalam hal untuk meningkatkan tingkat kebugaran jasmani atau hal-hal yang positif mengembangkan kesehatan itu sendiri. Lebih lanjut, dalam konsep feminis, bahwa kaum feminis dalam hal ini adalah komunitas yang memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan yang sering mengalami perlakuan tidak adil dalam berbagai bidang kehidupan. Secara khusus dalam bidang olahraga baku hantam ini sendiri, kaum feminis sangat menyesali bahwa perempuan yang diikut sertakan dalam pertarungan atau olahraga baku hantam ini tidak diberikan kesempatan yang mendukung eksistensinya sebagai seorang perempuan. Contoh konkret,
seorang atlet atau seorang petarung perempuan dalam konteks mixed martial art atau olahraga baku hantam harus dipaksakan, harus dianjurkan, disarankan untuk mengikuti berbagai macam pertarungan dan harus memenuhi standar di mana perempuan itu harus memiliki kebugaran atau bentuk tubuh yang hampir setara dengan pria, di mana kekuatannya dituntut untuk lebih keras dari yang seharusnya. Di mana kita mengingat bahwa wanita bukan mengatakan lemah, atau kita mengingat bahwa kekuatan antara wanita, petarung wanita dan laki-laki memiliki perbedaan. Kriteria atau standarisasi yang dipaksakan oleh pihak dari dalam MMA atau secara konkret UFC tentu akan menyalahi eksistensi perempuan sebagaimana makhluk ciptaan yang mempunyai suatu standar khusus di mana harus bidang olahraga ini harus menyesuaikan dengan keadaan atau realitas tersebut. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dalam kesempatan tim oposisi kemungkinan bahwa mereka akan mengatakan bahwa atlet perempuan mengikuti ajang tersebut atas dasar keinginan sendiri. Memang betul, atas dasar keinginan sendiri. Namun dalam realitasnya bahwa apakah atas dasar keinginan sendiri kemudian diri perempuan yang mengikuti ajang ini akan dieksploitasi hanya untuk tujuan bisnis atau hanya untuk tujuan entertainment atau penghiburan, eksibisi semata, sedangkan realitas dirinya sebagai seorang perempuan harus dijaga, harus dijunjung tinggi. Eksistensinya juga sama dengan laki-laki, di mana tidak boleh ada pemaksaan atau eksploitasi tubuh. Itu yang menjadi persoalan penting, bahwa bukan semata-mata mungkin dari oposisi akan mengatakan bahwa ada atas keinginan sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami dalam kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam, contohnya mixed martial art. Sekian dan terima kasih.